Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya tentang jawaban dari sebuah pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dari channel YouTube saya yang berhubungan dengan pengisian bukti dukung kinerja BKN. Nah, pertanyaan dari salah seorang guru dan juga ada guru-guru dari luar daerah sebelumnya juga bertanya kepada saya. Pertanyaannya hampir sama seperti ini. Pertanyaannya, mau tanya kalau yang diupload ke SKP 2023, sekarang sudah 2024, sama saja sebenarnya, minta penjelasannya. Ya, jadi pertanyaan ini yang saya pahami seperti ini maksudnya. Ini adalah kinerja saya, ini bukti dukung yang sudah saya masukkan. Nah, pertanyaannya seperti ini berarti, apa saja dokumen bukti dukung yang bisa dimasukkan ke dalam kinerja ini? Apa saja bukti dukung yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi kinerja ini? Jadi sebanyak ini bukti dukung yang sudah saya masukkan. Nah, sekarang akan saya jawab dan akan saya bahas sesuai dengan apa yang saya isikan pada bukti dukung yang sudah saya masukkan ini. Nah, tabel ini saya copy ke dalam bentuk Excel seperti ini. Ini namanya tabel RHK. Ini sudah saya konversi ke bentuk Microsoft Excel. Nah, ini sama tabelnya, ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ini kepala sekolah ini. Kemudian ini rencana hasil kerja, ini guru ini. Kemudian ini aspeknya ada kuantitas, kualitas, waktu. Kemudian ada indikator kinerja individu. Kemudian ini ada target. Kemudian karena ini sebuah pertanyaan yang berhubung apa dokumen yang akan diupload, maka saya tambahkan satu kolom lagi di sini untuk memudahkan untuk dipahami. Nah, ini kolomnya saya tambahkan contoh dokumen yang akan diupload. Nah, saya bahas satu persatu. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Ini kepala sekolah. Ini ada sama semuanya. Ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya bacakan karena ini sama. Saya bacakan aja satu. Terlaksananya tugas manajerial kepala sekolah bersama unsur pimpinan. Terlaksananya standar nasional pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ini rencana hasil kerja guru, yaitu ini berbeda semuanya. Yang pertama, terlaksananya penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berarti terlaksananya penyusunan perangkat. Kuantitasnya apa? Jumlah dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa saja dokumen yang akan diupload? Nah, ini pertanyaannya fokus ke sini ya. Kalau masalah target-target ini sudah saya bahas sebelumnya ini. Lihat di konten saya yang lain. Ada itu. Nah, saya fokus ke jawaban ini saja. Nah, apa dokumen dari jumlah dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini? Jadi, apa saja dokumennya? Dokumennya bisa berbentuk program tahunan yang pertama, bisa berbentuk silabus, bisa berbentuk RPP atau modul ajar, bisa rencana pembelajaran. Nah, rencana penilaian juga bisa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satunya boleh dimasukkan Bapak Ibu. Tapi kalau digabungkan menjadi satu file akan lebih bagus. Tetapi yang saya masukkan hanya yang poin yang ketiga saja, yaitu RPP. Oke? Berarti ini boleh 1, 2, 3, 4 salah satunya boleh Bapak Ibu. Ini dokumen yang akan diupload. Berikut masuk saya yang kedua. Terlaksananya pembelajaran yang efektif sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, ini terlaksananya pembelajaran. Apa kuantitasnya? Jumlah dokumen pelaksanaan proses pembelajaran. Apa saja bukti dari Bapak Ibu telah melakukan proses pembelajaran? Nah, bisa saja di sini absen siswa yang pertama, absen guru, foto sedang mengajar, video sedang mengajar, jurnal harian kegiatan guru, dan batas pembelajaran. Tapi yang paling bagus dimasukkan ke sini menurut saya nomor 5 dan nomor 6, yaitu jurnal harian kegiatan guru dan batas pembelajaran. Nah, itu yang diupload. Kemudian yang kuantitas ini sudah saya bahas sebelumnya ini. Berikut
terlaksananya evaluasi dan penilaian analisis hasil penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian. Berarti ini berhubungan dengan kegiatan penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan atau evaluasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apa saja kuantitas atau bukti fisiknya? Jumlah laporan evaluasi hasil pembelajaran, penilaian. Nah, ini bukti dukung yang mungkin bisa Bapak Ibu upload. Yang pertama, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan untuk A. Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, juga penilaian rapor. Ya, inilah bukti dukung yang memungkinkan Bapak Ibu uploadkan nanti di e-kinerja. Oke? Nah, kemudian masalah kuantitas kualitas ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Masuk saya yang berikut. Nah, ini tadi di atas ini untuk kegiatan utama. Saya masuk ke kegiatan tambahan seperti ini. Nah, yang kedua, yang keempat, terlaksananya tugas tambahan sebagai. Nah, sebagai apa? Bisa sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bisa sebagai kepala program keahlian, bisa sebagai kepala bengkel, bisa sebagai kepala laboratorium, bisa sebagai wali kelas, bisa sebagai guru yang mengemban pembina OSIS atau ekstrakurikuler lainnya. Nah, ini kebetulan saya sebagai kepala program keahlian di SMK. Ini program keahlian multimedia, maka saya buatkan program keahlian multimedia di sini. Kalau Bapak Ibu wakil kepala sekolah, buatkan wakil. Kalau kepala perpustakaan, buatkan kepala perpustakaan. Kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, kepala laboratorium, kepala bengkel, masukkan kepala bengkel di sini. Jangan sama dengan saya ya. Ini kebetulan saya sebagai kepala program keahlian. Nah, apa bukti dukung yang bisa saya upload? Bisa yang pertama program, bisa bukti fisik kegiatan, apakah foto-foto, apakah tabel-tabel, ya. Bisa laporan kegiatan. Yang ketiga, laporan kegiatan sebagai apa? Sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala program keahlian, sebagai kepala bengkel, laboratorium, sebagai kepala perpustakaan, sebagai wali kelas, sebagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Oke? Kemudian kuantitas kualitas waktu ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi ini yang bisa diupload Bapak Ibu. Kemudian masuk saya kepada terlaksananya kegiatan di organisasi profesi guru sebagai anggota PGRI. Nah, ini wajib juga ya. Ini sebenarnya wajib. Namanya guru tentu terdaftar sebagai anggota PGRI. Nah, apa kuantitasnya Bapak Ibu? Jumlah dokumen tugas tambahan sebagai anggota atau pengurus PGRI. Nah, apa bukti dukung yang bisa diupload? Yang pertama bisa kartu anggota di sini. Yang kedua bisa program kegiatan, bukti fisik kegiatan, apakah foto-foto, tabel-tabel, video-video bisa. Kemudian laporan akhir kegiatan sebagai apa? Sebagai anggota, sebagai ketua, sebagai petugas lainnya. Oke? Ini kuantitas kualitas waktu sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian masuk saya ke 6. Terlaksananya pengembangan diri berupa seminar, diklat, publikasi ilmiah, karya inovasi. Nah, apa kuantitas yang akan diupload? Jumlah dokumen pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk pengembangan diri. Apa yang bisa diupload? Nah, yang pertama yang bisa diupload mungkin undangan pelatihan, absen pelatihan, foto-foto pelatihan, sertifikat pelatihan, laporan pelatihan, makalah, PTK, karya ilmiah lainnya. Salah satunya bisa diupload. Tapi kalau pelatihan mungkin nomor 1 sampai nomor 6 mungkin bisa digabung menjadi satu file. Karena itu laporan itu dia utuh, mulai dari undangan, absen, foto-foto, sertifikat, kemudian bukti fisik lainnya tergabung menjadi satu laporan pelatihan atau diklat atau seminar. Nah, yang terakhir ini Teaching Factory, ini berhubungan dengan SMK. Ada perbedaan dengan SMA atau
jenjang pendidikan lainnya. Kalau di SMK ada istilah pembelajaran teaching factory, artinya pembelajaran seperti di perusahaan atau industri. Nah, juga sama sebagai apa kita nanti di teaching factory itu. Nah, ini yang bisa diupload kartu anggota kita, program kegiatan, bukti fisik, kegiatan, dan laporan. Kegiatan sebagai apa? Bisa sebagai anggota, bisa sebagai ketua, bisa sebagai petugas lainnya. Nah, ini berapa kuantitas, kualitas waktunya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi, pertanyaan dari seorang guru, pertanyaan yang tadi mau tanya, kalau yang diupload di SKP, minta penjelasannya. Jadi, saya rasa sudah terjawab apa saja dokumen-dokumen yang bisa diupload. Ini contoh dokumen yang akan diupload pada e-kinerja BKN. Inilah dokumen-dokumennya. Nah, tabel ini juga saya tampilkan pada deskripsi video saya ini. Di bawah deskripsi ini, silakan nanti di-download bagi yang membutuhkannya. Oke Bapak Ibu, ini hanya penjelasan sederhana saja, belum sempurna. Silakan Bapak Ibu mencari sumber yang lebih akurat untuk kesempurnaan pengisian e-kinerja SKP BKN Bapak Ibu. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.